Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiap hari, tanpa kita sadari, kita terlibat dalam perang identitas, linguistik. Di satu sisi, ada bahasa yang membuat kita diterima di lingkungan pertemanan. Di sisi lain, ada bahasa yang menentukan masa depan, karir, dan pendidikan kita. Pertanyaannya, apakah kita harus memilih salah satu, atau bisakah kita menguasai keduanya? Sebuah pohon membutuhkan dua hal untuk bertahan hidup. Akar yang kuat untuk berdiri tegak, dan ranting yang lentur untuk tumbuh menjangkau cahaya. Bahasa kita persis seperti itu, yang membutuhkan akar untuk identitas dan sayap untuk berevolusi. Tapi mana yang lebih penting? Akar. Akar itu adalah bahasa baku. Ia adalah ingatan kolektif kita. Ia adalah bentuk paling murni dari janji kita sebagai satu bangsa. Ia adalah tali yang menyambung kita ke Sumpah Pemuda, ke teks proklamasi, ke hukum yang menjamin keadilan. Akar tidak terlihat, tapi dialah yang memastikan pohon itu tidak rubuh diterjang badai. Tanpa akar, kita kehilangan arah. Kita menjadi generasi tanpa pondasi, tanpa patokan, untuk membedakan yang substantif dari yang sementara. Sayap. Dan sayap itu adalah bahasa gaul. Ia adalah nafas kita sehari ini. Ia adalah bukti bahwa kita tidak hanya hidup, tetapi juga merespon zaman. Ia adalah cara kita menertawakan kegalauan lewat kata baper, merayakan keakraban dengan kata bro, atau mengeluh dengan satu kata mager. Sayap-sayap ini membuat bahasa kita tetap relevan, hangat, dan juga manusiawi. Tanpa sayap, bahasa akan menjadi museum, indah untuk dikunjungi, tapi beku dan tidak lagi menghuni kehidupan nyata. Dialektika bukan pilihan, tapi siklus. Lalu, di mana mereka bertemu? Dalam sebuah siklus yang abadi, bahasa gaul yang lahir dari kreativitas, jika ia cukup kuat dan diterima luas, suatu hari akan diterima oleh sang akar. Daftar kata yang dulu dianggap gaul, tapi kini masuk KBBI. Mager. Kata mager merupakan akronim dari malas gerak. Kata ini sangat sering kita jumpai dalam percakapan sehari-hari. Kadang diucapkan dengan kata nada ketus sebagai bentuk protes seseorang terhadap kemalasan orang lain. Dalam KBBI, mager bermakna enggan atau sedang tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas dan masuk dalam kelas kata kerja atau verba. Julid. Kata julid seringkali digunakan oleh para warganet atau netizen di media sosial, terutama di kolom komentar postingan yang sedang viral. Dalam KBBI, julid bermakna iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Biasanya dilakukan dengan menulis komentar, status, atau pendapat di media sosial yang menyudutkan orang tertentu. Hal ini juga biasa ditambahkan awalan ber menjadi berjulid yang bermakna dengan bergosip atau bergunjing tentang kebutuhan seseorang. Wibu. Kamu pernah dengar kata wibu atau bahkan kamu termasuk wibu? Dikutip dari KBBI Daring, wibu adalah orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang, penyuka anime Jepang, atau orang yang sering mengikuti tren kostum ala Jepang. Bisa disebut sebagai kalangan wibu. Bahasa baku adalah akar. Ia berfungsi sebagai fondasi, penjaga identitas bangsa, dan pemersatu yang memberikan struktur, stabilitas, dan kekokohan. Tanpa akar, bahasa kita akan kehilangan arah dan makna. Bahasa gaul adalah sayap. Ia merepresentasikan dinamika, kreativitas, dan kemampuan bahasa untuk beradaptasi dengan zaman. Tanpa sayap, bahasa akan menjadi kaku, terasing dari penuturnya, dan bahkan berisiko seperti museum yang tidak hidup. Dan sebaliknya, bahasa baku memberikan kerangka, sehingga kreativitas itu tidak kacau. Yang menjadi filter alamiah, bukan untuk membunuh, tapi untuk memilih mana yang benar-benar layak untuk dibawa terbang lebih tinggi dan diwariskan. Kekuatan sejati terletak pada kecakapan, code switching. Generasi muda tidak perlu memilih salah satu. Kecerdasan berbahasa yang sesungguhnya justru terletak pada kemampuan untuk secara luas beralih, code switching, antara bahasa baku dan gaul sesuai dengan konteksnya, menggunakan
akar di ruang formal dan akademis, serta membentangkan sayap di ruang informal dan juga kreatif. Saya Muhammad Wahid Satria Raif, undur diri dan terima kasih.